Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang PowerPoint, channel tempat belajar PowerPoint mulai dari nol. Kali ini kita akan membuat sebuah desain untuk kurikulum vitae atau CV. Nah, langkah pertama teman-teman yang kita harus lakukan adalah membuat ukuran slide-nya menjadi ukuran standar ini ya, A4. Kita ubah di sini menjadi A4, kemudian kita pilih potret sehingga kertasnya, posisi kertasnya berdiri ya. Seperti ini. Oke. Kemudian kita berikan insert, save. Buat seperti ini teman-teman, warnanya silakan teman-teman pilih sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Saya gunakan warna hijau ini. Outline-nya kita buat no outline, kemudian kita berikan sedikit efek shadow. Pilih inner, inside right. Oke, di sini kita akan bubuhkan foto. Nah, saya sudah menyiapkan foto seseorang yang saya dapatkan dari freepik.com. Kita langsung saja kopikan ke slide. Nah, kita akan buat si foto ini bentuknya menjadi bulat. Bagaimana caranya? Tab format, crop. Di sini kita bisa menggunakan aspek rasio 1:1. Kemudian kita ubah juga crop to shape yang lingkaran. Ini ya. Sehingga bentuknya menjadi lingkaran. Kalau misalkan posisinya kurang tengah, tinggal digeser aja teman. Nah, seperti itu. Oke, kita perkecil. Kita letakkan di sini. Kita juga bisa berikan lingkaran untuk bagian belakangnya ya. Ini ukurannya berapa? 6,46. Kita buat ini 7 kali 7 ya. Warnanya kita coba warna kuning. Kemudian send backward. Nah, jadi lebih cerah. Atau misalkan teman-teman bisa ubah jadi warna putih juga bisa, silahkan. Seperti ini ya. Kemudian kita berikan nama. Misalkan namanya ini Jonu. Saya pakai Montserrat yang bold, kapital semua. Oke, seperti ini. Ini ada garis bantu teman-teman untuk, nah ini dia garis bantu untuk memastikan posisinya di tengah-tengah ya. Ini kalau warna putih gimana nih? Kita coba. Oh, ini bagus. Warna putih. Kemudian di sini bawahnya kita bisa berikan misalkan apa, ini pekerjaannya adalah writerpreneur. Oke. Kolibri aja nggak apa-apa. Sini writerpreneur. Kemudian di sini bisa berikan biodata singkat.
teman-teman silahkan isi dengan biodata singkat ya. Ini biar cepat aja nih, segini lah ya biodata singkat, misalkan tentang diri. Biodata singkat, kemudian setelah itu di bawahnya kita bisa berikan kolom skill. Tinggal kopas aja deh, Ctrl D untuk duplikat. Kemudian di sini kita tulis skills. Teman-teman punya skills apa, bisa dicantumkan. Desainnya kita bisa buat seperti ini teman-teman. Kita gunakan shape, kemudian pilih rounded rectangle seperti ini. Kemudian di sini ada bulatan yang warna kuning, kita tarik sehingga bentuknya menjadi oval seperti ini ya. Kemudian kita ubah warnanya menjadi putih, outline-nya kita no outline. Kita perkecil seperti ini. Kita lihat dulu, cukup ya, 0, coba 0,3 aja sini. Kalau kurang panjang, teman-teman bisa ubah di sini panjangnya, di shape width seperti ini. Kita buat beberapa. Misalkan teman-teman punya skill software tertentu atau keahlian tertentu, ini bisa dituliskan di sini. Ini kita buat desain skala ya. Misalkan ini skill 1. Tambah warnanya putih. Ini skill 1. Biar cepat. Skill 2, skill 3, skill 4. Di sini kita duplikat, kemudian warnanya kita ubah, misalkan abu-abu gitu ya. Yang inilah. Kemudian misalkan skill pertama kita jago banget nih. 90% kita kuasai dengan baik, ya berarti tinggal dikurangi saja. Kemudian diletakkan di sini. Kalau misalkan, oh ini kurang nih, tambahin lagi aja. Nah, seperti itu teman-teman. Ini juga sama. Kalau misalkan skill kedua nggak terlalu, misalkan ya kita tinggal kurangin. Kemudian skill ketiga dan keempat sampai seterusnya juga sama ya. Enaknya di sini kita bisa dengan mudah mengatur ya teman-teman. Misalkan seperti itu. Oke, setelah kita tambahkan kolom skill, kita bisa juga misalkan tambahkan tentang hal yang kita kuasai lainnya seperti software misalkan. Nah, kita buat desainnya cukup dengan bulatan saja. Warnanya kita gunakan warna yang tadi. Ini misal aja ya teman-teman.
Oke, misalkan ini PowerPoint, tinggal tulis P aja. Terus di sini Photoshop misalkan. Adobe Illustrator. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, sebentar. Ini sepertinya kurang rapih, teman-teman. Kita rapikan dulu. Oke, udah rapih. Setelah itu di bawahnya kita bisa berikan kemampuan bahasa misalnya. Oke. Desainnya bisa seperti ini juga, teman-teman, atau bisa juga seperti ini. Kita coba ya. Kita hilangkan dulu ininya dan kita perkecil. Kita bisa buat menjadi persen saja, tulis persentasenya saja. Coba yang ini, kita duplikat. Duplikat, simpan di sini. Misalkan di sini bahasa Indonesia. Kita perkecil. Indonesia. Kemudian di sini Jepang. Soalkan Indonesia di sini wah 100%. Atau nggak usah pakai persentase deh, 100. Kalau misalkan teman-teman kurang nyaman dengan langsung klik kanan edit text, bisa menggunakan insert text box aja ya. Seperti ini 100%. Ya, tinggal perkecil dan sesuaikan. Nah, akan lebih nyaman ya. Fontnya juga bisa teman-teman sesuaikan. Cuma 5% misalkan.
Jepang misalkan hanya 77. Oke, sudah seperti ini. Kita isi apa lagi, teman-teman? Sudah seperti ini, bagus ya. Kemudian di sini bagian yang sebelah kanan kita bisa berikan kolom kontak. Biar nggak repot, dari sini aja. Tinggal Ctrl D. Kita ubah warnanya menjadi hitam. Kontak. Kita agak perkecil. Kemudian bisa juga tambahkan education. Oke, kemudian paling bawah kita bisa berikan kolom untuk pengalaman ya, experience. Untuk kontak, teman-teman bisa gunakan icon-icon. Saya sudah siapkan seperti ini. Ini icon media sosial, ini icon yang lainnya seperti untuk telepon dan yang lainnya. Teman-teman tinggal langsung copy aja. Di sini bisa ya tambahin sosial media. Media. Oke. Kita coba ya. Untuk kontak. Close. Mana tadi yang kita bisa gunakan beberapa, misalkan ini website, kemudian lokasi, terus email, mana ya? Pokoknya teman-teman bisa ini sendiri ya, tinggal crop aja. Ini saya kasih satu contoh aja ya teman-teman, untuk website contoh. Kalau misalkan teman-teman ngerasa repot untuk melakukan seperti ini, teman-teman bisa cari icon lainnya di freepik.com. Ini misal ya teman-teman, biar videonya nggak terlalu panjang, saya kasih sedikit aja contoh. Misalkan gudang ppt.com. Ini di sini bisa tambahkan kontak lainnya seperti email, telepon, kemudian lokasi, kota atau negara. Di sini bisa kita berikan sosial media. Ini saya juga kasih contoh ya. Sosial medianya misalkan
Facebook dan Instagram ya. Kita copy, tinggal crop. Ini ada yang hitam, ada yang berwarna ya. Teman-teman bisa pilih yang mana aja. Tapi kita coba di sini yang warna hitam, kayaknya lebih bagus. Misalkan kita ambil dulu untuk Facebook. Crop dulu segini. Twitter, Facebook, dan Instagram. Tinggal diberi keterangan deh. Diperkecil, misalkan @gudang PPT. Kemudian di sini samainlah semuanya ya. Gitu teman-teman. Untuk education kita bisa gunakan desain seperti ini teman-teman. Kita buat garis seperti ini. Warnanya kita samakan dengan warna ini. Kemudian ketebalannya kita bisa atur di weight. Sekitar 3 lah ya, cukup. Kemudian kita gunakan shapes ketupat. Apa sih ketupat tuh? Yang mana ketupat? Nah, ini dia. Diamond. Kita beri warna abu aja. Outline. Misalkan ini diploma dari tahun berapa sampai tahun berapa, S1 dari tahun berapa sampai tahun berapa, gitu ya teman-teman. Kemudian bisa dituliskan juga nama kampusnya. Misalkan ini 2007 sampai 2011. Sampai 2014 misalkan. Yang non akademik juga bisa ya teman-teman, bisa dicantumkan di sini. Maksudnya bukan non akademik non formal maksudnya, maaf. Pendidikan non formal. Misalkan di sini. Waduh, gaya ya, Universitas Indonesia. Ini saya copy aja ya. Pokoknya terserah ya teman-teman. Ini saya hanya mendesainkan saja. Oke, untuk experience juga kita bisa gunakan desain yang seperti ini teman-teman. Jadi dari tahun berapa sampai tahun berapa, pengalaman yang didapatkan apa gitu ya.
Nah, itu simpelnya seperti itu ya teman-teman. Nanti saya lengkapi lah ya, dan bisa dilihat di thumbnail YouTube-nya hasil akhirnya seperti apa, biar nggak terlalu panjang. Kita lihat, kita slideshow. Nah, seperti itulah kira-kira desainnya untuk membuat sebuah CV, kurikulum vitae. Oke, tekan like-nya kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini. Ajak teman-teman lainnya buat bergabung untuk belajar di channel Gudang PowerPoint. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video selanjutnya. See ya!